Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gumilang Alayubi Batubara, perwakilan daripada kelompok 2. Sebelumnya saya ingin minta maaf dikarenakan rekan-rekan saya yang lainnya tidak bisa berhadir dalam pembukaan ini dikarenakan terjadi berbagai kendala seperti hujan lebat. Di sini saya akan membacakan nama rekan-rekan saya yang berkontribusi dalam pembuatan video penjelasan ini. Yang pertama saya sendiri, yaitu Gumilang Alayubi Batubara. Yang kedua Fadiah Najla. Yang ketiga Ramadhani Ulfa. Yang keempat Riyadatul Aisy. Yang kelima Aira Afifah. Kami akan memberikan penjelasan mengenai Hari Kebangkitan Nasional serta perjuangan para pahlawan untuk menuju gerbang kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia berada dalam satu abad masa kebangkitan. Masa ini adalah masa yang matang bagi sebuah negara. Namun, meskipun begitu, kita harus tetap melanjutkan perjuangan daripada leluhur-leluhur kita sebagai warga negara yang baik. Dan untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mengejar ketertinggalan kita daripada negara-negara lain yang sudah maju seperti Jepang, Korea, Singapura, dan negara-negara lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, perjuangan Indonesia ini masih sangat panjang, saudara-saudara. Seperti berbagai ancaman dan tantangan daripada negara-negara lainnya yang berusaha masuk dan menguasai tanah air ini kembali, baik secara ekonomi maupun secara material. Saudara-saudara sekalian, perjuangan para leluhur kita sangatlah berat, saudara-saudara. Banyak darah dan keringat bertumpahan secara sadis, kematian di mana-mana, kemiskinan merajalela di seluruh Nusantara, terutama dalam masa penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Indonesia berada dalam ketakutan, kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan dalam segala bidang, terutama di bidang pendidikan dan di bidang pengajaran. Melihat kondisi Indonesia yang sangat buruk tersebut, muncullah berbagai orang yang berusaha melakukan perubahan, terutama di bidang pendidikan dan pengajaran tadi. Saudara-saudara sekalian, perubahan ini dimulai setelah 350 tahun lamanya, atau pada tahun 1850 Belanda mulai memberikan anggaran untuk pendidikan Indonesia. Namun itu bukanlah awal kejayaan Indonesia, karena itu hanyalah rencana daripada para penjajah untuk memperkuat perusahaan mereka dengan memperbanyak tenaga kerja yang cerdas daripada Indonesia. Melihat kondisi Indonesia yang sangat terpuruk, semakin banyaklah orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan Indonesia ke puncak kejayaan. Banyaklah orang-orang yang berusaha untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia melakukan berbagai perubahan dengan berbagai cara. Langkah yang pertama yang ia lakukan adalah dengan mengirimkan surat melalui surat kabar Retno. Langkah pertama yang ia lakukan adalah dengan mengirimkan surat kabar melalui surat kabar Retno Gumilang yang menuju kepada para orang-orang pribumi putra untuk melakukan penggalangan dana dan membentuk sebuah organisasi. Namun, kerja keras beliau tidak digubris sehingga terlintas di pikiran beliau untuk turun langsung ke lapangan untuk berceramah dan membuat dana pendidikan serta mendirikan sebuah organisasi pemuda yang bersifat ekonomi kebudayaan namun tidak bersifat politik. Usaha Dr. Wahidin membuahkan hasil sehingga organisasi pemuda terbentuk tepatnya pada tahun 1908 pada tanggal 20 Mei
pukul 9 pagi. Organisasi ini diberi nama Budi Utomo yang memiliki arti perkumpulan yang mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran kebaikan atau kemahiran. Organisasi Budi Utomo ini menjadi pelopor bagi organisasi-organisasi kebangsaan lainnya, sehingga organisasi ini menjadi awal gerakan untuk kebangkitan nasional. Dalam organisasi ini terdapat tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk kebangkitan nasional, antara lain Sutomo, Insinyur Soekarno, Dr. Supri, dan tokoh-tokoh lainnya. Dr. Wahidin Sudirohosudo menjadi tokoh utama dalam sebuah organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo. Akhirnya, kerja keras Dr. Wahidin membuahkan hasil yang diinginkan, sehingga organisasi pemuda akhirnya dapat terbentuk. Organisasi tersebut diberi nama Budi Utomo yang memiliki arti suatu perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan nilai keluhuran, budi, kebaikan, perangai, atau tabiat kemahirannya. Budi Utomo berdiri tepatnya pada tahun 1908, menjadi langkah awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dan menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia untuk keluar dari penderitaan, ketakutan, dan kebodohan. Pada hari Minggu 20 Mei 1908, tepatnya pada pukul 9 pagi, Sutomo dan kawan-kawannya seperti Muhammad Suraji Muhammad Saleh menyiapkan rapat dan membicarakan berbagai hal seperti langkah-langkah baru yang akan ditempuh. Dan ketika segala sesuatu dibicarakan dengan matang dan dengan penuh pertimbangan, maka mereka sepakat menggunakan nama perkumpulan baru mereka, yaitu Budi Utomo, karena dianggap sebagai pelopor organisasi kebangsaan yang kita rayakan, karena mengandung nilai efektif dan eduktif. Sutomo dan kawan-kawannya sangat berpengaruh dalam mempelopori tercetusnya Hari Kebangkitan Nasional ini. Sangat banyak sekali tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan lain-lainnya. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berjasa dalam memperjuangkan Hari Kebangkitan Nasional ini. Dr. Wahidin adalah orang yang paling menginspirasi di dalam gerakan ini. Ia telah menginspirasi Sutomo dan kawan-kawannya untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Dr. Wahidin adalah seorang yang cerdas. Kecerdasannya tentu diperoleh dari proses belajar dan belajar yang dilalui. Ia adalah seorang yang hebat yang belajar di Sekolah Stovia. Sekolah Stovia adalah sekolah ilmu kedokteran pribumi di Batavia zaman kolonial Hindia Belanda, yang sekarang telah menjadi Fakultas Kedokteran di Universitas Jakarta. Langkah pertama, Sutomo dan temannya untuk mengirimkan surat-surat untuk mencari hubungan dengan kota-kota lain di luar Jakarta seperti Bogor, Bandung, Semarang, Magelang, Yogyakarta, dan lain-lainnya. Dengan berdirinya dua organisasi nasional, itu Haji Saman Hudi mendirikan Serikat Dagangan Islam di Solo dan Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Wijosewoyo dan kawan-kawannya mendirikan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera di Magelang. Sebelum berdirinya Budi Utomo telah berdiri sebuah organisasi Serikat Dagangan Islam pada tahun 1905 di Pasar Lawean, Solo. Awalnya berdirinya untuk melindungi dominasi pedagang Cina pada masa itu yang sangat mendominasi, kemudian berkembang menjadi organisasi pergerakan sehingga pada tahun 1906 berubah nama jadi Serikat Islam Budi Utomo. Beberapa kali mengganti pemimpin, sebagian besar berasal dari bangsawan seperti Raden Adipati Tirto Kusumo, Bupati Karanganyar, dan Aryo Noto Dirojo. Waktu itu Dawes Dekker mewujudkan kata politik. Berkat pengaruh tersebut, pengertian tanah air Indonesia semakin diterima hingga muncul Indis Partij. Namun perkembangan Budi Utomo tidak begitu pesat dan menjadi menurun.